Mari kita berdoa, kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kakek nenek, papa mama, kaum muda, anak-anak, satu keindahan menjadi satu keluarga beribadah ke rumah Tuhan. Itu semua tidak mungkin terjadi kalau Tuhan Yesus tidak lebih dahulu mati dan bangkit untuk kami. Hanya karena Engkau mencari dan menemukan kami yang terhilang. Engkau mengampuni kami dari dosa. Engkau membebaskan kami dari hukuman. Maka hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Saat ini kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kami semua butuh firman Tuhan. Anak-anak butuh firman Tuhan. Kaum muda butuh firman Tuhan. Orang dewasa butuh firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang murah hati berbicara kepada kami. Menolong kami mengerti firman Tuhan sesuai kebutuhan kami, sesuai pergumulan kami, sesuai usia kami, sesuai kehendak Tuhan. Berikan kami ketenangan, berikan kami konsentrasi. Mohon Roh Kudus bekerja, menyentuh hati kami, menyembuhkan hati yang sakit, menguatkan hati yang lemah, memberikan kepada kami hati yang baru, mempertobatkan hati yang berdosa. Menolong kami semua jadi murid Yesus, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Bimbing kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Bapak Ibu dan juga teman-teman anak-anak semua, di dalam gereja-gereja yang biasa menerapkan tata liturgi klasik, pada hari Paskah biasa ada salam. Bunyinya seperti ini. Kalau pemimpin atau pengkhotbah berkata seperti saya tadi, haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Biasanya jemaat itu akan menjawab, sungguh dia bangkit, haleluya. Kita mau coba? Kita coba ya. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Kita berdiri semuanya. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Anak-anak saja ya. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Mana anak-anak? Coba ya. Haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Oke, bagus sekali. Remaja pemuda, haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Sekarang kita semua, haleluya, Tuhan Yesus bangkit. Silakan duduk kembali. Haleluya, Christ is risen. He is risen indeed. Haleluya. Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik semuanya, hari ini kita mau baca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 11. Mari kita baca Injil Yohanes pasal 11. Ayat 25. Sudah ketemu? Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Anak-anak baca Alkitab, anak muda baca Alkitab, papa mama, popo kungkung, opa oma semuanya baca Alkitab. Kita baca Yohanes pasal 11 ayat 25. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita pakai gerakan ya.
Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku," apa ayat firman Tuhan ya? "Ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Bisa semuanya? Kita coba bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun ia sudah mati." Sekali lagi ya, harus hafal firman Tuhan. Lausemia juga suka lupa firman Tuhan. Jadi kita harus hafal firman Tuhan, oke? Sekali lagi ya. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Silakan duduk kembali. Ibu bapak dan teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita lihat drama tentang konyolonya. Dia marah sekali sama teman-temannya. Akhirnya dia bilang, "Aku mau balas dendam sama teman-teman. Aku mau jadi penyihir yang jahat." Supaya apa? Supaya aku bisa kalahkan semua teman-teman. Tapi dia mau tukar itu dengan apa? Dengan hatinya. Hatinya diambil, hatinya diserahkan kepada penyihir jahat. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih hebat dari orang lain. Nah, itu gambaran kita semua yang hidup di dalam dosa. Kita ingin lebih hebat dari orang lain. Saya mau jadi paling hebat. Saya mau punya segala-galanya. Hati yang harusnya diarahkan kepada Tuhan ditukar, lepaskan. Aku tidak perlu lagi. Yang penting aku jadi paling hebat. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hati kita itu mati. Tidak bisa berhubungan sama Tuhan. Tuhan panggil Christopher, tidak bisa jawab. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Ya. Tuhan panggil Fernando, tidak bisa jawab. Kenapa? Hatinya sudah mati. Mati secara rohani. Tidak bisa menjawab kepada Tuhan. Kalau orang-orang tidak bisa menjawab kalau Tuhan dengar, kira-kira apa yang pantas dia dapatkan di dalam hidupnya? Kalau Tuhan panggil kamu, lalu kamu tidak bisa dengar, maka kita akan dapat apa? Kita akan dapat hukuman, kita akan dapat kematian, kita akan dapat kebinasaan. Nah, di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes, ada gambaran orang mati. Orang mati tidak bisa dengar, orang mati tidak bisa lihat, orang mati hidup dalam kubur. Dia 3 hari di dalam kubur sampai bau, sampai busuk. Ada yang tahu siapa namanya? Bisa tebak? Bukan Yesus. Nanti jagoan itu paling belakang. Jangan muncul pertama-tama, filmnya cepat habis. Siapa namanya? Lazarus. Wah, hebat sekali. Siapa namamu? Gabriel. Kelas berapa? Kelas 3. Wah, sudah tahu cerita Lazarus ya. Selamat Paskah. Lazarus. Ya boleh tepuk tangan, gak apa-apa. Mati di dalam kubur 3 hari. Tidak bisa dengar orang ngomong, tidak bisa lihat orang lain. Tapi di hari keempat Tuhan Yesus bilang, "Lazarus, kamu keluar." Lalu apa yang terjadi? Dia bisa bangun kembali. Keluar dari kuburnya. Saya mau kuis dulu ya. Kenapa Tuhan Yesus harus tunggu 4 hari
baru dia bangkitkan Lazarus. Silakan, boleh keluarga, boleh kerjasama, sok. Kenapa Tuhan Yesus harus tunggu 4 hari baru bangkitkan Lazarus? Waduh, ini ada Zack, sudah tahu paling pertama. Regan, ya, ada mic-nya loh. Karena ia ingin lebih banyak orang. Karena kalau Kamu buka mic-nya dulu. Nyala. Nah, karena Yesus ingin lebih banyak orang percaya. karena Yesus ingin lebih banyak orang percaya. Kalau gimana? Jadi kalau cuman sembuhin itu orang lebih dikit percaya. Kalau dibangkit lebih banyak orang percaya. Ya, betul sekali. Selamat ya. Terima kasih ya. Nah, ini kalau anak penatua memang jawabannya agak lain ya. Karena Tuhan Yesus ingin semua orang percaya, orang mati hidup kembali, itu satu mujizat yang besar. Ada jawaban yang lain? Tapi kenapa harus tunggu 3 hari? 4 hari, 3 hari mati, hari keempat baru dibangkitkan. Tuhan Yesus bukan cuma 1 kali membangkitkan, ya, sudah sering. Ini kamu kerjasama berapa keluarga nih? Karena kalau 4 hari orang dulu percaya rohnya udah gak ada. Orang dulu, Ya. suku apa? Orang Cina zaman dulu ya, percaya rohnya sudah tidak ada. Iya. Ya, Ya. oke. Ketinggalan nih hadiahnya Jacob nih. Nah, kenapa Tuhan Yesus tunggu sampai 4 hari baru Lazarus dibangkitkan? Tadi kata Regan, supaya banyak orang percaya. Dan betul, di dalam Yohanes pasal 11 banyak orang lihat, banyak orang takjub, banyak orang percaya. Tadi kata Jacob, kalau sudah 3 hari rohnya sudah pergi. Maksudnya apa? Dia betul-betul mati, bukan cuma tidur. Kalau cuma setengah jam, mungkin dia, ternyata tadi belum semati-mati itu gitu ya. Kalau sudah 3 hari itu sudah mati banget gitu ya. Nah, tetapi di dalam Injil Yohanes, pembacanya itu orang-orang Yahudi. Mereka punya simbol yang penting dari angka-angka. Kenapa Yesus harus tunggu 4 hari baru dia bangkitkan Lazarus? Karena orang Yahudi kalau mau dibaptis waktu itu harus puasa dulu. Puasa berapa lama? 3 hari. Puasa 3 hari, hari keempat baru boleh dibaptis. Kalau sekarang kita puasa cuman kalau mau operasi ya puasa dulu 1 malam, esok operasi. Atau Jumat Agung puasa. Kemarin spring, siapa yang puasa? Wah, banyak yang puasa ya. Nah, kita puasa 12 jam. Tapi orang-orang Yahudi kalau mau dibaptis mereka harus puasa 3 hari. Supaya apa? Supaya mereka siapkan hatinya suci, supaya mereka siap untuk dibaptis. Hari keempat mereka dibaptis. Baptisan itu gambaran apa? Baptisan itu adalah gambaran orang yang sudah mati lalu dibangkitkan kembali. Kamu sudah mati dari dosa-dosamu, kamu sudah mati dari hidup yang lama, kamu dibangkitkan lagi. Jadi ada orang pintar sekali Alkitab, dia belajar perjanjian baru. Dia bilang begini, waktu Tuhan Yesus panggil, Lazarus, kamu keluar. Hari keempat. Itu seperti dalam tanda kutip Lazarus itu mengalami baptisan rohani. Maksudnya apa? Hidupnya yang mati dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Diberikan lagi hidup yang baru. Bukan cuman tangannya bisa gerak, bukan cuman kakinya bisa gerak, bukan cuman telinganya bisa dengar, bukan cuma matanya bisa lihat. Tapi hatinya bisa dengar Tuhan Yesus. Hatinya bisa taat Tuhan Yesus. Hatinya bisa respons Tuhan Yesus. Nantinya Tuhan Yesus mau tunjukkan.
dia juga akan mati selama 3 hari. Lalu di hari yang ketiga dia bangkit. Maksudnya apa? Maksudnya adalah demi dia membangkitkan Lazarus, demi Tuhan Yesus menghidupkan kembali kita semua orang berdosa, Tuhan Yesus mati. Dia masuk ke kubur yang harusnya tempat kita. Dia masuk ke dalam neraka yang harusnya tempat kita, dunia orang mati. Supaya apa? Supaya kita semua bisa masuk kerajaan surga. Lazarus hatinya tidak berdetak, mati rohani, tidak merespons Tuhan. Tetapi setelah Tuhan bangkitkan, dia punya hati yang baru. Nah, kita semua, papa mama, opa oma, teman-temanku remaja pemuda, adik-adik semua, kita punya hati atau tidak? Punya hati atau tidak? Punya, ya. Apakah kita di dalam hati kita ada Tuhan Yesus atau tidak? Taunya dari mana? Bisa merespons firman Tuhan. Nah, kita semua sudah percaya Tuhan Yesus. Kita bilang, saya percaya Tuhan Yesus, saya mengenal Tuhan Yesus, saya hidup kekal tidak binasa. Tapi pertanyaannya, betul nggak kenal Tuhan Yesus? Atau kamu cuman fans, suka sama Tuhan Yesus? Buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Siapa di sini kenal Tuhan Yesus? Anak-anak kenal Tuhan Yesus? Orang tua kenal Tuhan Yesus? Coba jelaskan sama Lausemia dan kita semua. Tuhan Yesus itu siapanya kamu? Tuhan Yesus itu siapa? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang tadi sudah jawab jangan, gantian. Arnold dulu. Boleh keluarga, boleh kerjasama juga. Tuhan Yesus siapa? Pakai mic-nya supaya orang dengar. Juru selamat kita. Juru selamat artinya apa? Yang membebaskan kita dari dosa. Membebaskan kita dari dosa. Tepuk tangan. Siapakah Tuhan Yesus? Siapa lagi yang mau jawab? Matthew. Sahabat setia kita. Sahabat setia kita. Ervan. Siapa Tuhan Yesus? Penebus dosa kita dan juru selamat kita. Penebus kita dari dosa dan juru selamat kita. Bagus. Kristo. Siapa Tuhan Yesus? Allah kita. Allah kita. Bagus sekali. Ibu bapak yang sudah STUJK mana? Siapa Tuhan Yesus? Silakan. Yang senior dulu. Allahku, Tuhanku, dan Juru Selamat hidupku. Allahku, Tuhanku, Juru Selamat hidupku. Tepuk tangan. Oh, baru lulus tahun lalu sudah lupa katanya ya. Wah, harus ikut lagi. Tuhan Yesus kita tahu Tuhan, Juru Selamat, Allah. Kita tahu dia lahirnya di mana. Umurnya berapa waktu mati. Muridnya ada berapa. Tadi kita nyanyi. Apa lagunya? Kulihat bintang ciptaannya. Akan keagungan karyanya. Dia mengatur alam. Tapi apa artinya? Kelahirannya kita rayakan. Karena dicatat di dalam sejarah. Datang membebaskan kita dari dosa. Tapi
Apa artinya? Kita murid Tuhan Yesus atau fans Tuhan Yesus? Kita tahu Tuhan Yesus atau kenal Tuhan Yesus? Yakin? Tahu bedanya apa? Kita tahu sama kenal? Anak-anak tahu ini siapa? Paw Patrol. Siapa saja namanya? Lause cuma tahu yang warna merah, namanya Marshall. Betul kan? Warna orange itu namanya siapa? Ini. Siapa namanya ini? Gak tahu. Udah gak zaman ya? Waduh, udah gak zaman. Ini warna kuning siapa namanya? Ada yang suka Paw Patrol? Kamu suka? Warna kuning namanya siapa? Udah lupa ya? Masih ada yang ingat? Kurang keren ya? Hah? Bram hafal? Paw Patrol? Siapa yang hafal? Hah? Cuman tahu Marshall doang nih. Ya, kita bisa simpan tas Paw Patrol, gelas Paw Patrol, boneka Paw Patrol. Tapi kalau kamu lagi sedih habis dimarahin mama, apakah kamu cerita, Marshall, aku tadi sedih dimarahin mama. Apa kamu cerita begitu? Enggak. Tahu fans sama Paw Patrol, kenal atau tidak? Tidak kenal. Hanya fans. Nonton setiap hari. Tapi apakah Paw Patrol temanin kamu pergi sekolah? Enggak. Apakah Paw Patrol ajak kamu sekolah minggu? Enggak. Siapa yang nonton ini? Waduh, si Elkana ya. Sudah episode berapa? One Piece? Berapa? 1000 berapa? 1900. Wah, 1900 ya. Live actionnya sudah nonton di Netflix? Saya juga nonton. Baru episode 1, 15 menit ketiduran. Belum nonton lagi. Lausemia punya teman. Juga hamba Tuhan. Lause di gereja. Sudah selesai hari Minggu khotbah. Sebelahnya ada mall gerejanya. Bukan BTC, bukan. Di kota yang lain. Wah, ada acara wibu. Wah, apa yang dia lakukan? Cosplay jadi apa? Wah, jadi Luffy. Mirip sekali. Pakai baju warna merah, pakai topi gitu. Gampang ya? Cosplay jadi Luffy itu murah, cuman kutung warna merah aja, ya. Kayak Pak Jerry ya. Tapi saya mau tanya. Luffy menemani hari-hari kita. Setiap hari nonton Luffy. Pengen jadi bajak laut yang hebat seperti Luffy. Kamu mau kuliah? Tanya kepada Luffy tidak? Luffy, tolong kasih tahu saya. Saya harus masuk kampus mana? Ada enggak ya jurusan bajak laut seperti Luffy? Kamu tanya begitu? Kamu mau pacaran sama siapa? Kamu tanya Luffy? Luffy, dia orangnya bagaimana? Tolong kasih tahu saya. Kamu tanya begitu? Tidak. Dia tokoh yang jauh. Kamu fans, tapi tidak ada hubungan sama hidup kita. Nah, cewek-cewek, siapa suka ini? Lause Hani, saya paling suka ya. NCT. Enggak apa-apa, ada temennya Lause Hani ya. Oh, mama kamu juga. Waduh. Pantesan mama kamu main piano jago ya. Dia dengerin NCT terus ya. Suka NCT. Tapi kalau ada masalah, ada pergumulan, kamu bisa tanya sama NCT. Apa yang harus saya lakukan? Mau sekolah besok nggak punya uang jajan, kamu tanya NCT. Minta uang jajan, tanya begitu? Enggak. Fans dari jauh. Tapi tidak kenal. Ibu bapak pasti tahu ini. Siapa yang milih dia? Ada ya? Saya tidak. Tapi ya udah nggak apa-apa.
Udah nggak apa-apa. Anaknya namanya siapa? Siapa nama anaknya? Jan Etes. Satu lagi. Satu lagi siapa? La Lembah Mana. Wah, hebat sekali. Istrinya namanya siapa? Ibu siapa? Ibu Selviana. Dia jualan martabak merek apa? Tahu? Markobar. Apa Markobar kepanjangannya? Martabak Kota Baru. Waduh, kamu suka beli ya? Dia menang berapa persen suaranya? Ingat nggak? Berapa? Enggak, 100 salah. Enak aja 100. Ada 17 yang saya dukung. Suara dia berapa coba? Lumayan. Berapa suara Gibran? Berapa persen? Hah? 56? Kata Pak Yohan 56. 56. Tapi kita kenal nggak sama Pak Gibran? Hanya tahu aja. Tahu semua tentang Pak Gibran. Bahkan aku pilih Pak Gibran. Pilih dengan segenap hati. Tidak dapat kaos, tidak apa-apa. Tetap pilih. Jadi presiden aku dukung. Tapi kamu kenal sama dia? Tidak kenal, hanya tahu dari jauh. Pertanyaan saya. Ibu bapak, teman-temanku dan anak-anak. Kepada Tuhan Yesus, kamu betul-betul kenal atau hanya tahu dari jauh? Apa kita betul-betul kenal sama Tuhan Yesus? Atau tahu dari jauh? Yesus ngomong, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Sudah tahu. Di STUJK belajar Matius pasal 6. Lagu Tuhan Yesus, sudah tahu. KPPK nomor 381. Hafal. Tapi apakah kita kenal Tuhan Yesus? Tahu bedanya orang yang hanya tahu dari jauh sama sungguh-sungguh kenal? Bedanya adalah ini. Kalau kamu lihat di dalam hatimu, siapa jadi bosnya? Lihat di dalam hati kita, siapa jadi bosnya? Orang fans sama Tuhan Yesus. Ini gambar hatinya. Tuhan Yesus ada atau tidak? Ada. Kalau lingkaran itu adalah hati. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus ada di luar. Tahu Tuhan Yesus? Tahu. Sering ke gereja? Pergi ke gereja. Beri persembahan? Beri. Tidak pernah curi persembahan untuk jajan. Apalagi jajan cireng. Saya persembahan untuk Tuhan Yesus. Nyanyi, melayani Tuhan. Kuis Alkitab menang. Tapi Tuhan Yesus ada di mana? Ada di luar. Siapa bosnya yang duduk di kursi paling tinggi di dalam hati? Siapa bosnya? Bosnya A. A itu siapa? A itu aku. Jadi apa-apa terserah aku. Mau habis pergi gereja, pergi makan kemana, terserah aku. Main sama siapa, terserah aku. Pacaran sama orang seperti apa, terserah aku. Mau buat PR atau tidak, terserah aku. Mau bisnis, janjian sama siapa, terserah aku. Dapatkan uang, jujur atau tidak jujur, terserah siapa? Terserah aku. Tuhan Yesus ada atau tidak? Ada. Ada di mana? Ada di luar. Beda sama orang sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus, sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana? Tuhan Yesus jadi bosnya. Tuhan Yesus yang atur hidup saya. Saya mau main dengan siapa? Saya mau game, main apa? Saya buka HP, website apa? Saya belanja online, toko kuning, toko hijau, beli atau tidak beli. Bosnya siapa? Tuhan Yesus. Uang dipakai untuk apa? Waktu dihabiskan untuk apa? Terserah siapa? Terserah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jadi bos. Aku ada di mana? Aku ada di bawah sini. Maksudnya apa? Aku tunduk Tuhan Yesus. Terserah Tuhan Yesus. Besok masa depan saya seperti apa? Mau sekolah di mana? Mau temanan sama siapa? Ikut kehendak Tuhan Yesus. Bukan kehendak saya sendiri. Perhatikan, ada perbedaan
Orang yang bosnya Tuhan Yesus sama bosnya diri sendiri, ada perbedaan. Siapa bisa temukan perbedaannya? Anak remaja tidak boleh, karena saya sudah sering khotbah ini. Yang jawab yang belum pernah dengar. Ada perbedaan antara fans Tuhan Yesus sama murid Tuhan Yesus. Ada yang bisa tebak apa bedanya? Bedanya apa? Selain Tuhan Yesus di atas, saya di bawah. Evelyn. Oh tinggal satu. Tenang, di bawah masih banyak. Apa bedanya? Yang fans Tuhan Yesus sama sungguh-sungguh murid. Kalau yang Tuhan Yesus jadi bosnya, titiknya lebih rapi. Kalau yang aku jadi bosnya, titiknya amburadul. Iya betul sekali, tepuk tangan. Itu titik-titik apa memang sebenarnya? Itu adalah titik-titik semua hal yang ada di dalam hidup kita. Uang, kekayaan, hobi, sekolah, pekerjaan, teman. Kalau saya bosnya, hidupmu seperti apa tadi kata Evelyn? Amburadul. Tidak bisa teratur. Kenapa? Karena saya yang atur. Saya tidak bisa atur dengan baik. Tapi kalau hidup bosnya Tuhan Yesus, hidupmu jadi teratur. Hidup kita jadi teratur. Semua ada tempatnya memuliakan Tuhan Yesus. Pilih mau hidup seperti ini atau hidup seperti ini. Mau jadi fans Tuhan Yesus atau sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Caranya lihat di dalam hati kita. Apa yang kita utamakan? Apa yang paling kita inginkan? Apa yang mengatur seluruh kehendak kegiatan kita? Umpama hati kita itu adalah rumah. Umpama hati kita adalah rumah. Ini tadi belum sempat buat pintu ya. Harusnya buat pintu bisa dibuka gitu ya. Nah, umpama hatimu, hati kita sebuah rumah. Rumah punya banyak ruangan-ruangan. Ada ruang apa? Ruang tamu. Ruang tamu tempat apa? Terima tamu. Siapa orang yang boleh masuk dalam hidup saya? Siapa orang yang boleh bergaul? Siapa sahabat saya? Siapa jadi pacar saya? Siapa rekan bisnis saya? Di ruang tamu kita, ada Tuhan Yesus atau tidak? Ruang tamu hati kita. Apakah kita memilih teman sesuai perintah Tuhan? Kalau temanmu ajak kamu bully orang lain tadi, seperti temannya konyolonya itu, bully orang lain. Apa kita ikut bully? Kamu tidak boleh main sama saya. Kamu bau, kamu jelek, kamu miskin, kamu tidak mau teman. Atau kita mau ikut teman yang baik. Siapa yang mengatur pertemanan kita? Teman-temanku kaum muda, kamu pilih pasangan hidup. Apakah Tuhan yang atur? Atau suka-suka kita? Karena tampangnya cakep, karena orangnya baik, imannya kita tidak peduli. Adakah Yesus di ruang tamu hatimu? Apakah engkau memilih pergaulanmu sesuai ketetapan Yesus? Atau bosnya saya? Terserah saya, Tuhan jangan ikut-ikut. Ibu bapak, di dalam berbisnis, bekerja sama dengan orang lain. Di dalam tutur kata kita, pergaulan kita. Apakah Tuhan Yesus yang mengatur? Atau terserah saya? Adakah Yesus di ruang tamu hatimu? Di dalam rumah ada ruangan apa lagi? Ada ruangan bekerja, ada ruang untuk berkarya, ada ruang untuk belajar. Banyak anak kecil ataupun remaja dari sekarang sudah ambis. Tahu ambis? Apa ambis? Ambis itu nama tengahmu kan? A gitu ya, ambis ya. Ambis apa? Pokoknya saya harus dapat nilai yang bagus. Pokoknya saya harus jadi nomor 1. Bahkan tanpa sadar orang tua di dalam kelemahan keterbatasan kita mendidik anak seperti itu. Temanmu dapat
berapa? 9. Kamu cuma 8. Bodoh kamu. Untuk apa mama, papa sudah susah-susah kerja untuk kamu. Lalu anak kita paksa. Les ini, les itu. Supaya apa? Lebih bagus dari orang lain. Bukan terbaik yang dia bisa beri, tapi lebih bagus dari orang lain. Kita anak-anak muda pengen jadi yang paling terbaik. Umur 25 punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Kenapa? Kalau saya punya uang, papa mama tidak bisa ganggu-ganggu saya. Tidak ada lagi yang ngatur saya mau pulang jam berapa, pulang atau tidak. Karena saya sudah punya uang sendiri. Bekerja, studi, siapa yang ngatur? Apakah untuk Tuhan Yesus atau untuk diri sendiri? Kalau dari kecil, hatimu dan hatiku, ambisi kita itu untuk diri sendiri. Sampai dewasa, kita ingin uang yang banyak, punya harta melimpah. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Tidak akan pernah bahagia. Di dalam Alkitab ada cerita, orang kaya sekali, kumpulkan harta, bilang sama Yesus, Tuhan Yesus, kasih tahu dulu sama koko saya, adik saya, itu warisan milik saya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kamu bodoh, untuk apa? Harta itu uang, tidak akan membuat kita puas, tidak akan membuat kita sukacita. Di ruang kerja, ruang belajar, siapa jadi bosnya? Adakah Tuhan Yesus di ruang kerja hatimu? Di dalam rumah ada ruang apa lagi? Wah, ada ruang main. Setiap kita suka main, bukan? Bukan hanya yang anak-anak suka main. Anak-anak itu mainnya main game, ya, main Mobile Legend, main COC. Tapi kalau orang tua juga main, ya, makanya ada geng namanya Ulin, betul? Nah, kita juga suka main. Kalau kita main, kalau kita hobi, menghabiskan waktu luang, apakah Tuhan jadi bosnya? Atau terserah kita? Kan saya sudah kerja capek. Jadi sekarang saya mau main suka-suka saya. Ada orang punya moto begini, work hard, play harder katanya. Ya, kerja keras, main lebih keras lagi. Jadi uangnya hanya untuk main, waktunya hanya untuk main. Kalau kita main, bukan tidak boleh main. Kalau kamu main, apakah ada Tuhan Yesus yang pimpin kita main? Apakah kita main dengan benar? Apakah hobi kita jalankan dengan benar? Ada ruangan apa lagi di dalam rumah? Ada ruang makan. Itu menggambarkan selera kita, keinginan kita. Apa yang paling kita suka, apa yang paling kita cari, apa yang paling kita inginkan. Apakah Tuhan Yesus atau yang lain? Kalau kita tidak suka Tuhan Yesus, dapat apapun tidak akan bahagia. Tapi masalahnya, bagaimana hati yang kotor ini bisa suka Tuhan Yesus? Bagaimana hati yang kecil ini bisa suka Tuhan Yesus? Kita tidak bisa suka Tuhan Yesus sendiri. Harus Tuhan Yesus yang sentuh hati kita supaya kita bisa suka Dia. Di dalam rumah ada ruangan apa lagi? Ruang tidur, tempat saya sendiri, rest, jadi diri sendiri, tidak ada yang ganggu. Apa yang kita lakukan waktu kita sendiri? Apakah kita takut akan Tuhan? Atau bosnya diri sendiri? Lalu kita bilang sama Tuhan Yesus begini, kan saya sudah kasih ruang buat Tuhan Yesus. Di mana? Di gereja. Tuhan Yesus itu setiap hari Minggu. Saya sudah kasih ruang untuk Tuhan Yesus khusus. Tapi Tuhan Yesus, jangan ganggu-ganggu ruang kerjaku. Jangan ganggu-ganggu ruang makan saya. Jangan ganggu-ganggu waktu saya sendiri. Itu me time. Tuhan Yesus sudah ada waktunya hari Minggu. Sekarang waktunya saya sendiri. Dengarkan ini teman-temanku, ibu bapak dan anak-anak. Tuhan Yesus harus jadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Kalau tidak, Dia bukan Tuhan sama sekali. Coba kita ulang. Tuhan Yesus harus jadi Tuhan atas seluruh hidup saya. Kalau tidak, Dia bukan Tuhan sama sekali. Tanya kiri kananmu,
Tuhan Yesus Tuhanmu atau bukan? Tuhan Yesus harus jadi Tuhan untuk seluruh hidup kita. Kalau tidak, maka dia bukan Tuhan sama sekali. Kamu cuman jadikan dia fans, idola dari jauh seperti Paw Patrol. Masa kamu samakan Tuhan Yesus seperti Paw Patrol? Dari jauh aku tidak kenal. Tuhan Yesus harus jadi Tuhan atas seluruh hidup kita. Memiliki hidup kita, mengatur kendali kita, jadi bos dalam hidup kita. Baru dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, maka dia bukan Tuhan sama sekali, cuman cerita dongeng. Dan ada ruang terakhir di dalam hati manusia. Di dalam rumahmu, ada ruang yang kita tutup rapat-rapat. Tidak mau ada orang masuk, tidak mau ada orang lihat. Ruangan apa? Gudang. Tempat apa gudang itu? Tempat rahasia, tempat dosa, tempat barang-barang bekas, rongsokan, masa lalu yang kotor, perasaan-perasaan yang kotor, benci, marah, dendam, iri hati, pikiran jorok, simpan di dalam gudang. Tidak boleh ada orang masuk. Kalau hidup kita tetap punya gudang yang terkunci di dalam hati, maka Tuhan Yesus belum masuk ke dalam seluruh hati kita. Hidupmu, hidupku tidak akan sukacita. Hari ini Tuhan Yesus bilang, seperti dia panggil Lazarus, bangkit kamu, keluar. Tuhan Yesus mau panggil kita juga. Maukah kamu buka hatimu, seluruh ruangan, membiarkan Tuhan Yesus masuk. Jadi bos dalam hidup kita. Masuk ke dalam ruang kerja, masuk ke dalam ruang tamu, masuk ke dalam ruang makan, masuk ke dalam ruang tidur, bahkan ke dalam gudang. Tuhan Yesus bilang, berikan rahasia-rahasiamu, dosa-dosa yang disembunyikan, kebencian, kemarahan, kepahitan, hal-hal yang tersembunyi, yang tidak boleh disentuh oleh Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus bilang apa? Aku mau berikan hati yang baru. Kalau mau hidup teratur, bukan amburadul, hidup penuh sukacita, kita harus jadikan Tuhan Yesus sebagai bosnya. Hati yang mati, Tuhan hidupkan kembali. Hati yang kosong, Tuhan penuhkan dengan kehadirannya, dengan kasih-Nya. Pertanyaannya satu, maukah kita semua, anak-anak, remaja pemuda, orang dewasa, buka rumah hati ini dan bilang, Tuhan jadilah bos di dalam hidup saya. Semua ruangan untuk Tuhan. Tidak ada yang saya sembunyikan, tidak ada yang saya atur sendiri. Saya mau taat sama Tuhan, saya mau setia sama Tuhan, saya mau tunduk sama Tuhan. Mau hidup dipimpin oleh Tuhan? Orang lain lihat hatimu dan hatiku kotor, tidak bersih. Mereka bisa tidak mau berteman dengan kita, tidak mau terima kita. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Aku berikan kau hati yang baru. Waktu kita masih berdosa, dia mati untuk kita. Dan sekarang dia mau katakan, aku mau berikan kau hidup penuh sukacita dan kelimpahan. Pertanyaannya satu, maukah buka hati? Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh hidup kita. Bos atas seluruh hidup kita. Mari kita tunduk kepala. Saya undang setiap orang untuk tenang di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lihat kiri kanan. Anak-anak berdoa, kaum muda berdoa, ibu bapak berdoa. Hari ini, mari kita lihat hidup kita. Apakah kita sudah mengalami hidup baru, sukacita, berkelimpahan, seperti yang Tuhan Yesus janjikan? Atau kita masih hidup di dalam beban berat, pergumulan, tidak sejahtera? Firman Tuhan katakan, waktu kita masih berdosa, Tuhan Yesus telah mati untuk kita, supaya kita bisa punya hidup yang baru. Dan hari ini pun, Ia ingin berikan engkau dan saya hidup berkelimpahan,
hidup sukacita. Bukan karena kaya, bukan karena kita punya segala-galanya, tapi karena kita punya Yesus. Dia yang atur hidup kita. Maka segala sesuatu jadi sukacita, jadi bahagia, jadi teratur. Yesus mau masuk dalam hidupmu, dalam hatimu, menjadi sahabat kita yang terbaik. Pertanyaannya, maukah kita sambut dan terima Dia? Pujian ini bersama-sama. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, berdoa. Setiap orang ambil waktunya bersama Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk saudara-saudaranya. Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Dia memberikan nyawanya untuk kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus kenal siapa kita. Dia tahu masa lalu kita. Dia tahu dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Dia berikan kepada kita hidup yang baru, hari depan yang penuh harapan. Dia cari kamu dan saya sampai Dia pergi ke Golgota, mati korbankan dirinya sendiri. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya ingin bertanya kepada engkau, adik-adikku, anak-anak, teman-temanku kaum muda, ibu bapak, saudara-saudaraku, adakah di antara kita yang berkata, Tuhan, selama ini saya hidup seperti orang mati. Saya tidak bisa merasakan kasih-Mu. Saya tidak bisa rasakan sukacita. Saya jalani hidup setiap hari tapi tidak jelas kemana tujuan artinya. Hari ini firman-Mu berkata, Engkau membangkitkan orang mati. Engkau berikan hidup baru kepada orang-orang yang mati rohani. Aku ingin hidup baru. Aku ingin punya hidup yang berbeda. Tidak sama lagi, hidup yang bermakna. Aku mau minta ampun pada Tuhan untuk segala dosa-dosa salah saya. Saya mau terima Tuhan Yesus jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Ada yang berkata begitu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bagi engkau. Saya selama ini sering ke gereja, dengar tentang Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus hanya omong-omongan orang gereja. Saya tidak pernah sungguh-sungguh kenal. Hari ini saya ingin kenal. Saya mau terima Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi Tuhanku, jadi Juru Selamatku. Satu-satunya yang aku percaya. Ada yang berkata begitu, angkat tanganmu. Anak-anak, kaum muda, ibu bapak. Saya mau berdoa untuk engkau sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan.
setiap orang yang dipilih Tuhan akan merespons ketika Injil diberitakan. Lembutkan hatimu, jawab undangan Tuhan. Adakah yang berkata, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhanku, sebagai juru selamatku. Saya tidak mau hanya aktivitas rohani, saya tidak mau hanya ke gereja rutin tanpa ada tujuan, tapi saya sungguh-sungguh ingin hidup baru karena kenal Yesus secara pribadi. Ada yang berkata begitu? Mari angkat tanganmu. Kami mau berdoa bagi engkau. Yang kedua, saya mau bertanya sebagai seorang hamba Tuhan kepada kita semua. Adakah dari antara kita yang mungkin sudah kenal Tuhan Yesus, mengaku percaya, sekian tahun jadi orang Kristen, tetapi di dalam hati kita, Yesus belum jadi bosnya. Hati ini masih kita yang kuasai. Banyak ruangan yang Tuhan Yesus tidak boleh masuk. Dan hari ini engkau berkata, Tuhan masuklah, jadilah bos atas hidup saya, jadilah Tuhan dalam hidup saya. Engkau yang memiliki hatiku. Aku tidak mau memerintah diri sendiri. Saya mau mati bagi dosa, mati bagi diri sendiri. Saya mau hidup ikut kata Tuhan Yesus. Ada yang berkata begitu? Angkat tanganmu. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi hidup di dalam kebiasaan lama. Saya tidak mau lagi hidup dalam pencarian yang sia-sia. Saya mau sungguh-sungguh menjadikan Yesus yang utama, yang paling berharga. Ada yang berkata begitu? Angkat tanganmu. Yang di bawah, yang di atas. Tuhan Yesus melihat. Kita tidak lihat kiri kanan, semua orang berdoa. Ada yang berkata begitu? Saya mau jadikan Yesus satu-satunya Tuhanku, juru selamatku, pemimpin hidupku. Mari angkat tangan, kita berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara yang mengangkat tangan pada hari ini. Mari setiap kita yang tadi angkat tangan, saya undang ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan Yesus yang baik, saya mengaku kepadamu, saya orang berdosa, tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Mungkin selama ini hidup tidak tentu arah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, membangkitkan orang mati, memberikan hidup yang baru. Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa saya. Maka saya datang kepadamu, menerima Engkau sebagai Tuhanku, juru selamatku, satu-satunya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong saya hidup ikut Tuhan, bukan ikut kehendak diri. Saya belajar taat firman Tuhan. Saya belajar tinggalkan dosa. Tuhan Yesus tumbuhkan iman saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai
kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang mencari dan menyelamatkan kami. Bahkan ketika kami masih menjadi musuh-musuh Allah, ketika kami masih jauh dari Engkau, Engkau berjuang untuk mendapatkan kami, bahkan sampai pergi ke Golgota, mengorbankan dirimu sendiri, memberikan kami hidup yang baru. Kami ingin menjalani hidup yang Tuhan beri, dengan ketaatan, dengan sukacita, dengan pengharapan, hidup yang bermakna. Kami tidak mau lagi sia-siakan. Berkati kami jemaat-Mu Tuhan, untuk belajar menjadikan Engkau pusat hidup kami, yang utama di dalam hidup kami. Menjadikan Kristus pemimpin dalam seluruh hidup kami. Sejak anak-anak, kami berdoa untuk anak-anak di tempat ini. Biarlah mereka punya hati yang cinta Tuhan, haus dan lapar akan Tuhan, mau terus bertumbuh. Kami berdoa untuk kaum muda, supaya punya komitmen mau hidup suci. Meskipun teman-teman mereka mungkin tidak sepaham, dunia ini mengolok-olok. Kami berdoa kaum muda di tempat ini boleh jadi saksi Tuhan. Kami berdoa untuk kami para orang tua. Tuhan tolong beri hikmat, mendidik anak-anak, membimbing kaum muda untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan tolong kami di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, kami boleh menjalani hidup sesuai ketetapan Tuhan. Kasihilah kami ya Tuhan jemaat-Mu, berkatilah kami ya Tuhan gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mati dan bangkit untuk kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Paskah. Saya serahkan kembali kepada liturgis.